Jika seorang istri sudah melakukan sholat dan selalu mendoakan suaminya, akan tetapi terkadang ada rasa ganjil atau kesal kepada sang suami karena suatu hal, apakah doa istri tersebut bisa terhalang oleh rasa keluh kesahnya kepada suami? Mohon penjelasannya Buya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang perlu dicari sebabnya. Kesal karena apa? Kenapa harus kesal? Ini. Kalau kesal karena sayang ya mungkin. Karena suaminya melakukan kesalahan, diingatkan lalu dia adalah kesal. Tapi jangan menjadi perilaku yang tidak baik lalu merendahkan. Kalau kesal artinya marah, mungkin pakai bahasa kesal itu kan mengandung makna macam-macam. Saya kesal dengan dia. Keselnya bisa saja benci loh ya. Aku kesal sama suamiku, kenapa? Suka usil kepadaku. Ternyata kesel yang unik juga. Jadi kesel bukan kesel benci. Jadi mungkin maksudnya kesel itu ada marah di dalam dirinya. Tinggal sebab marahnya itu apa? Kalau memang Anda kesel marah karena syariat, kemudian Anda mengadu kepada Allah, tanpa Anda berperilaku yang tidak baik kepada suami, maka tidak akan terhalang insya Allah. Itu tanda cinta Anda kepada suami Anda. Jangankan kalau suami ada sesama saja. Kalau kita marah kepada seseorang, lalu kita panjatkan doa, tidak akan menjadi penghalang doa Anda sampai kepada suami. Bahkan ada kelebihannya. Kalau Anda mendoakan orang yang Anda lagi kesal dengan dia karena dia melakukan kesalahan kepada Anda misalnya, maka di saat Anda mendoakannya, maka justru itu tanda kekuatan iman di dalam diri Anda. Bahkan nanti Anda pun akan mendapatkan lebih dulu sebelum pasangan Anda atau sebelum orang lain. Itu disebut ala dhahril ghaib, mendoakan orang di saat dia bikin masalah dengan kita, atau mendoakan orang di saat orang tidak ada di hadapan kita, dan itu disebut sebagai doa yang sangat dikabul oleh Allah. Adapun, nah ini, maka tinggal Anda tata akhlak Anda. Kalau Anda melihat suami tidak benar melakukan kesalahan, tetap cara yang baik, cara lembut, cara indah, tingkatkan senyum Anda, tingkatkan pengabdian Anda, pelayanan Anda. Dan memang kami menghimbau kepada siapapun, jangan membuat perubahan dengan sesuatu yang tidak indah. Jangan sampai yang berubah hanya zahirnya saja, tapi batinnya belum. Dan hati tidak pernah bisa diambil dengan kekerasan dan dengan cemberut atau yang lain sebagainya. Maka tetap Anda dengan cara yang baik kepada suami, perilaku yang lembut kepada suami, atau sebaliknya, kalau Anda suami menemukan istri, tetap perlakukan dengan cara yang baik, kalaupun harus nasihati dengan cara yang baik. Kemudian panjatan doa itu tanda ketulusan Anda di dalam merindukan dia dalam kebaikan adalah panjatan doa. Sebab yang mengajak orang dalam kebaikan tidak pakai doa, bisa jadi dia ingin menampakkan kesombongannya bahwa dia lebih bagus. Akan tapi panjatan doa itu justru ketulusan Anda. Insya Allah, dengan doa Anda akan dikabul. Adapun kalau mungkin Anda, ini sepertinya Anda bukan kesel kepada orang, jangan kesel kepada Allah. Kok aku doa lama-lama nggak dikabul? Mungkin Anda pengen ngomong gitu, cuman Anda masih sopan santun. Anda ingin nyalahkan suami, padahal Anda telah menyalahkan Allah misalnya. Kok dia dikabul-kabul saya doa? Oh tidak. Kalau Anda sudah berikan doa kepada Allah, Anda panjatkan doa kepada Allah, asalkan terpenuhi syarat-syarat doa, bahwasanya Anda merindu, Anda berharap betul. Dan Anda sudah sertakan sebab-sebab dikabul doa dengan berselawat, dengan melakukan sholat atau sedekah atau yang lain sebagainya. Lalu Anda berdoa, maka yakinlah kalau Anda wa idza ta'autumullah, jika engkau berdoa kepada Allah, ud'ullaha, mohonlah kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabati, dan engkau yakin akan dikabul doa-doa Anda oleh Allah. Agar terbangun husnudzon yang benar, yang baik kepada Allah, dan ketahuilah bahwa ini pengkabulan doa itu tidak serta-merta seperti yang engkau inginkan. Sebab ada 3 macam pengkabulan doa. Yang pertama, Allah mengkabul doa seperti yang engkau inginkan. Sehingga Anda doa minta merah, dikasih merah. Tapi ada doa ternyata dikabul, tapi tidak sesuai seperti yang Anda inginkan. Tapi Allah beri yang lebih bagus. Dan yang lebih bagus ini kadang kita sadari dan tidak kita sadari.
Tidak sadari atau Anda doa, ya Allah, saya ingin cepat sampai ke sana. Ternyata doa Anda tidak kita kabul. Bannya bocor. Subhanallah. Bannya bocor. Setelah ban bocor, tahu setengah jam kemudian, tak tanya, di tempat yang Anda tuju banjir. Loh. Anda berdoa agar cepat sampai ke tempat tersebut. Ternyata Allah kabul dengan bentuk yang berbeda. Kamu tidak boleh sampai. Sehingga Anda tidak kena banjir misalnya. Nah, ini gambaran saja. Jadi kita minta kepada Allah pasti dikabul. Cuman pengabulan kadang seperti yang kita inginkan. Kemudian yang kedua adalah dengan sesuatu yang lainnya. Kita minta hijau dikasih merah oleh Allah. Kita minta urusan dunia dikasih urusan yang lain. Kita minta semoga tokoku lancar, tokoku lancar. Ternyata Allah tidak kasih toko lancar. Tapi Allah kasih anaknya yang baik. Anaknya sukses dan seterusnya. Jadi yang kedua, Allah beri yang lainnya yang lebih bagus. Tidak seperti yang kita inginkan. Yang ketiga adalah pengabulan doa. Allah akan beri kepadamu di akhirat nanti. Dan itu lebih agung. Sehingga orang-orang ahli iman nanti di akhirat menemukan pahala yang berlipat-lipat. Dia kebingungan. Lalu bertanya, ya Allah, ini pahala apa? Dijawab, ini adalah pahala doamu yang aku tunda. Tidak aku beri di dunia, lalu aku beri di akhirat. Sehingga seorang hamba bisa saja berkata begini, ya Allah, kalau begitu mending doaku tidak usah dikabul di dunia, biar di akhirat saja semuanya. Karena begitu agungnya akhirat. Seperti itu. Jadi Anda berdoa insya Allah yang tulus, tetap berlaku dengan suami yang baik, insya Allah doa Anda dikabul. Dan ingat pengabulan doa ada 3 model yang kami sebutkan tadi. Insya Allah Anda istri yang baik, insya Allah solehah. Tapi tolong akhlak dengan suami tetap harus dihadirkan. Sama akhlak pada istri harus dihadirkan. Biarpun mengingatkan tidak boleh dengan merendahkan. Ingatkan pasanganmu dengan cara yang indah dan lembut. Itulah akhlak Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.